Halo semua, saya Lauren. Kali ini saya akan melanjutkan share saya dari buku Bishop Dag Heward-Mills yang berjudul Seni Mendengarkan di chapternya yang ketiga dan keempat. Di bab yang sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari kehendak Tuhan yang tidak sempurna dan kehendak Tuhan yang sempurna. Di bab yang selanjutnya ini, Bishop menjelaskan mengapa begitu banyak orang berada dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna dan kehendak Tuhan yang misterius. Seringkali banyak orang yang mengira kalau dirinya ini berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi ternyata sebenarnya mereka berada di dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Bishop ingin menjelaskan supaya setiap kita ini mengerti apa sih perbedaannya. Bishop menceritakan dari salah satunya dari kisah Maria dan Marta yang menyambut Tuhan Yesus di rumahnya, yang bisa membuat kita ini mengerti apa sih perbedaannya. Hari itu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta ini. Dan Maria Marta ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka senang waktu Tuhan Yesus datang. Tapi ada dua reaksi yang berbeda. Kita bisa buka kisah ini di Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Secara singkat saya akan jelaskan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi kalau Maria ini milih buat yang namanya terus duduk di depan Tuhan, Maria mau mendengar apa sih yang Tuhan sharingin gitu. Maria mau serap yang terbaik. Tapi kalau Marta ini sibuk sekali melayani. Jadi yang satu mendengarkan, yang satu masak, mementingkan untuk masak. Dan di sini Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi hari itu Maria memilih firman dan Marta ini memilih makanan. Dua-duanya sama-sama baik, melayani Tuhan juga baik. Tapi Maria hari itu memilih berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Yang which is adalah hal pertama kali yang Tuhan mau setiap anaknya itu punya reaksi seperti itu. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya lebih haus akan firman Tuhan dibanding kita sibuk kelabakan gimana nih yang harus aku lakukan supaya aku terlihat baik di hadapan Tuhan. Dan Bishop juga bahas di bab yang selanjutnya kehendak Tuhan yang misterius. Di sini kita buka di Efesus 1 ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi di sini Bishop jelasin mengikuti kehendak Tuhan dapat membuat anak terlihat aneh. Pastor Berry gembala kami sering mengatakan kalau sebenarnya dari awal ikut Tuhan gak ada yang mention kalau ikut Tuhan itu akan hidupnya lebih enak, lebih baik lagi. Tapi justru ditulis di Alkitab kalau ikut Tuhan itu harus pikul salib, harus sangkal diri. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Di sini Bishop juga jelasin kalau waktu kita berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, mungkin kita terlihat aneh secara dunia. Karena apa yang baik di mata Tuhan itu belum tentu baik di mata manusia. Sebaliknya juga yang baik di mata manusia, yang keren di mata manusia itu belum tentu baik di mata Tuhan. Kehendak Tuhan yang sempurna itu bersifat misterius. Jadi setiap kita mungkin nggak ngerti kenapa sih Tuhan maunya kita berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna ini. Kenapa Tuhan mau kita berada di dalam jalan yang ini. Di buku ini, di bab ini jelaskan detail satu persatu kenapa sih misteriusnya kehendak Tuhan. Yang pertama, misteri bahwa meninggalkan keamanan duniawi untuk mentaati perintah Tuhan dapat memberikan keamanan kepada Anda. Jadi di sini dijelasin gitu, Tuhan udah buka gitu belak-belakan. Kalau kamu meninggalkan keamanan, maka kamu akan mendapatkan keamanan. Padahal seharusnya secara logika, kalau mau aman ya berarti kita cari aman dong. Dan itulah misteriusnya, anehnya ketika kita ikut Tuhan, ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan. Ditulis di sini waktu itu
Abraham diutus sama Tuhan buat yang namanya pergi supaya nama dia ini termasyhur di dunia. Jadi dia meninggalkan semua keluarganya, negaranya, dan pergi ke padang gurun. Secara logika itu sama sekali bukan hal yang aman bagi Abraham, karena dia meninggalkan semuanya dan dia ikutin apa yang Tuhan mau. Dan hari itu satu sisi Babel sedang berusaha, ditulis di Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Hari itu di dalam kisah Menara Babel, mereka berusaha supaya nama mereka ini masyhur di seluruh bangsa, di seluruh negeri. Goalnya sama, Tuhan mau Abraham namanya termasyhur di seluruh bumi. Sedangkan Babel juga mau nama mereka termasyhur di seluruh bumi. Tapi bedanya, Abraham berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dia taat sama caranya, tanda kutip caranya Tuhan yang terlihat aneh itu secara dunia. Kalau dilihat di mata manusia, Babel udah melakukan hal yang tepat. Karena dia melakukan hal yang hebat. Membuat menara yang puncaknya sampai ke langit gitu. Pasti akan banyak orang yang tepuk tangan dengan pekerjaan tangan seluruh orang Babel ini. Tapi ternyata yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau adalah setiap kita taat pada rencananya Tuhan, pada jalannya Tuhan. Dan pada akhirnya Abrahamlah yang mendapatkan kemasyhuran dan masuk ke dalam surga. Abrahamlah yang mendapatkan keturunan sampai ke bangsa-bangsa, sampai mendapatkan kemasyhuran yang tingkatnya internasional. Di sini juga dimention gitu. Kalau misalkan setiap kita mau mendapatkan yang namanya nyawa, kita harus yang namanya kehilangan nyawa kita. Kehendak Tuhan ini mengatakan di Matius 16 ayat 25, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sama seperti yang tadi, sama sekali nggak masuk logika kalau misalkan kita mau mendapatkan nyawa, pasti kita harus jaga nyawa kita baik-baik dong. Tapi ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, jangan sampai kita mencoba untuk yang namanya reach pemikirannya Tuhan. Karena sama sekali kita tidak akan bisa mencapainya. Yang ada kita malah mikir macam-macam, kita overthinking, kita mundur. Ada juga di Matius 6 ayat 33. Di sini ditulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan waktu kita ini pengen, misalkan setiap kita ini mau juara 1 di sekolah, mungkin kita mau hasilin banyak duit, Tuhan gak suruh kita fokus ke satu arah yang namanya aku harus belajar gila-gilaan, aku lupain saat teduh, aku lewatin baca firman, baca Alkitab. Pokoknya aku harus kerja, aku harus belajar 1 kali 24 jam. Nggak apa-apa kita belajar dan memang itu harus supaya kita ini bisa. Tapi Tuhan nggak mau setiap kita set yang namanya setiap yang kita mau untuk mencapai target kita itu malah jadi prioritas. Tuhan mau setiap kita mencari kerajaan Allah dulu, kita mencari Tuhan dulu, kita duduk di bawah kaki Tuhan seperti yang tadi Maria lakukan dibanding kita sibuk dengan yang namanya urusan kita sendiri. Itulah misteri-misteri yang bisa kita pelajari dan akhirnya kita ngerti, ternyata cara Tuhan dan cara dunia sama sekali berbeda. Sekian share dari saya, terima kasih.